Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Fathul Qarib Syarah Matan Takrib Hasyiah Bajuri jilid 1 halaman 292, lanjutan kitab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarih wal muhsyi rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihim amin ya rabbal alamin. Wa yustahabbu fi shaumi salah satu asya'a, dan disunnahkan dalam berpuasa akan apa? Disunnahkan salah satu asya'a akan 3 perkara. Ya, ahaduha, bermula yang pertamanya itu ta'jilul fitri, segera berbuka. Kemudian ta'khirus sahuri, mentakhirkan sahur. Kemudian watarkul hijri minal kalam, meninggalkan kekejian dari pembicaraan. Itu 3. Artinya dalam berpuasa itu ada hal-hal yang disunnahkan. Di dalam kitab ini ada 3. Namun sebenarnya sunnah puasa itu sangat banyak sekali. Coba kita baca satu persatu di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa yustahabbu fi shaumi, disunnahkan dalam puasa, ai bisababihi, disunnahkan dengan sebabnya puasa, wali ajlihi, dan karenanya puasa. Berarti fi ini fi sababiyah, fa fi lis sababiyah wal illiyah, maka bermula fi itu sabit untuk sababiyah dan illiyah. Jadi fi shaumi ini faedahnya yaitu fi sababiyah dan fi illiyah. Illiyah ilat, alasan. Wala farqa fi shaumi bainal fardhi wan nafli, dan tidak ada perbedaan pada puasa di antara puasa fardu dan puasa sunnah. Artinya di sini ada hal-hal yang disunnahkan karena berpuasa, baik puasa fardu ataupun puasa sunnah sama saja. Wa qauluhu salah satu asya'a ay bihasabil madhkuri huna, ucapan musannaf 3 perkara. Sunnah puasa ada 3 perkara, bihasabil madhkur itu menurut yang disebutkan di sini. Wa illa fayustahabu fi shaumi umurun katsirah. Jika tidak berdasarkan yang disebutkan di sini, fayustahabu, maka disunnahkan dalam puasa umurun katsirah, akan perkara-perkara yang banyak. Banyak sunnah-sunnah puasa, bukan cuma 3. Kita lihat di sini contohnya. Katarkis syahwati, seperti meninggalkan syahwat. Allati la tubtilus shauma, seperti meninggalkan syahwat allati yang tidak membatalkan ia akan puasa. Hal-hal hawa nafsu yang bila kita lakukan tidak membatalkan puasa, tetap dianjurkan untuk ditinggalkan dalam bulan puasa. Contoh, kasyammir riyahin, seperti mencium wangi-wangian, parfum segala macam. Wan nadhri ilaiha, seperti melihat kepadanya wangi-wangian. Kenapa itu dianjurkan untuk ditinggalkan? Li'anna dzalika tarafuhun, karena menggunakan wewangian, melihat kepada wewangian itu dianggap tarafuh, kemewahan. Jadi kemewahan harus ditinggalkan. Ya, wahwa la yunasibul hikmatal muradata minas saumi, wahwa dianya tarafuh itu, kemewahan itu tidak sesuai ya akan hikmah al muradata, yang dimaksudkan akan dia hikmah minas saumi, dari puasa. Kemudian contoh yang disunnahkan lagi, misalkan katarki nahwi hajmen, seperti meninggalkan seumpama hijam, berbekam. Khafasdin, sama seperti fasdin juga bekam. Kenapa dianjurkan untuk meninggalkan berbekam, walaupun berbekam itu tidak membatalkan puasa? Li'anna dzalika yud'ifuhu, karena bahwa demikian berbekam mengeluarkan darah itu yud'ifuhu, bisa melemahkan ia akannya orang yang puasa. Farubama ahwajahu ilal iftari, farubama, maka kadang-kadang ahwajahu membuat hajat ia, membuat butuh ianya berbekam tadi akannya seseorang ilal iftar, kepada berbuka. Nah, khawatir menyebabkan kita jadi harus berbuka puasa karena banyak mengeluarkan darah hingga lemah.
Wahada fil mahjum, bermula ini itu sabit fil mahjum pada orang yang dibekam. Orang yang dibekam kan dikeluarkan darahnya, lemah. Wa ammal hajim farubama aftara bi wusuli syai'in ila jawfihi biwasitati masil mihjamah. Wa ammal hajimu, adapun bermula orang yang berbekam, orang yang membekam, tukang bekam, farubama aftara, maka kadang-kadang berbuka ia dengan sebab sampainya sesuatu kepada rongganya, biwasitati masil mihjamah, dengan sebab perantaraan menghisap alat bekam. Jadi bekam zaman dulu itu sistemnya menghisap. Khawatir orang yang berbekam ketika menghisap darah ada yang masuk ke dalam badannya menyebabkan batal puasanya. Makanya disunnahkan untuk meninggalkan berbekam, untuk tidak berbekam. Namun kalau bekam zaman sekarang tentunya nggak pakai hisap. Sekarang model berbeda alatnya. Wahadha wal muradu min hadisi aftaral hajim wal mahjum. Wahadha bermula ini maksudnya ini orang-orang yang dibekam membuat dia lemah, banyak mengeluarkan darah. Ini orang yang membekam orang lain menyebabkan dia dengan menghisap darah jadi masuk sesuatu ke dalam badannya. Wal muradu min hadisi, itulah yang dimaksud dari hadis Nabi. Apa kata Nabi? Aftaral hajim wal mahjum. Berbukalah oleh orang yang berbekam dan yang dibekam. Ada hadis Nabi yang seolah-olah menunjukkan bahwa orang yang membekam orang lain dan orang yang dibekam batal puasanya. Jadi maksud hadisnya apa? Ta'arrado lil iftar. Akan datanglah keduanya untuk berbuka. Maksudnya berbekam dan yang dibekam bisa menyebabkan jadi berbuka. Bukan berbekam itu sendiri yang membatalkan puasa, bukan. Nah ini. Walaisal muradu aftara bil fi'li. Bukanlah yang dimaksud itu berbukalah keduanya, orang yang berbekam dan yang dibekam bil fi'li dengan langsung dengan dirinya berbekam tersebut, bukan. Tapi bisa berakibat membawaki kepada berbuka puasa. Kemudian watarki dzu ta'amen, dzuqi ta'amen. Termasuk hal yang disunnahkan lagi dalam puasa yaitu watarki, tarki kita atah kepada tarki syahwat di atas, seperti meninggalkan merasakan makanan. Nggak usah mencicipi makanan. Kecuali ini ada pengecualian tentunya bagi tukang masak. Au ghairihi, atau lainnya makanan. Khaufa wusulihi ila halqihi, karena khawatir sampainya makanan kepada tenggorokannya. Au lihaja, illa lihaja, kecuali kalau ada kebutuhan, nggak apa-apa. Watarki alakin bifathil ain, dan seperti yang disunnahkan lagi meninggalkan alak dengan fathah ain. Alak itu artinya mazghin, mengunyah. Seperti ibu-ibu mengunyah makanan untuk bayi misalkan, itu baiknya ditinggalkan. Dikunyah kemudian disuapin ke bayi, anjurannya untuk ditinggalkan. Wa ammal alik bikasriha fal ma'luk. Adapun bermula alik dengan kasrah lam, itu makluk artinya sesuatu yang dikunyah, kayak permen karet. Tapi bukan permen karet, karena permen karet ada gula-gulanya. Kalaban, kalibani, seperti liban, ini dalam bahasa Arab ini semacam dari getah itu yang dikunyah. Kenapa dianjurkan ditinggalkan? Li'annahu yujmi'ur riqa, karena dia mengunyah tersebut seperti orang mengunyah karet itu bisa mengumpulkan air liur. Fa'in bala'ahu aftara fi wajhin dha'if. Maka jika menelan ia akannya air liur yang dikumpulkan oleh karet yang dikunyah tadi, itu membuat batal puasanya pada pendapat yang dha'if. Walaupun pendapat yang kuat menyatakan tidak batal selama tidak ada bahagian dari karet yang dikunyah itu yang masuk ke dalam rongga. Ini ada. Wa in kana al-mu'tamadu annahu la yuftir, sekalipun pendapat yang kuat tidak membuat batal puasa dengan sebab mengunyah karet tersebut. Wa in alqahu atsyahu, dan jika membuang ia akannya yang dikunyah tadi membuat haus ia akannya. Jika membuang ia akannya liur tadi membuat haus ia akannya. Makanya kalau ditelan pun tidak membatalkan puasa.
Wa qaghtisalihi an hadasi akbarin lailan. Dan yang dianjurkan lagi dalam bulan puasa, baik puasa fardu ataupun puasa sunnah, kaghtisalihi seperti mandinya seseorang an hadasi akbar, mandi dari hadas besar, baik haid, nifas atau junub, lailan pada malam hari. Usahakan sebelum fajar kita sudah mandi. Kenapa? Liyakuna ala taharatin min awali saumih, supaya ada ianya orang yang berpuasa itu sabit di atas keadaan suci mulai dari awal puasanya. Begitu kita memasuki hari awal Ramadan atau awal puasa apapun, awal pagi, dalam keadaan suci. Jadi banyak banget sunnah-sunnah puasa yang disebutkan dalam kitab-kitab mutawalat. Yang di sini cuma 3. Kita lanjutkan. Wa kaqaulihi aqba fitrih, dan seperti ucapannya orang yang berpuasa sesudah berbukanya. Artinya dianjurkan baca doa sesudah buka puasa, bukan sebelum berbuka. Tetapi sesudah kita berbuka puasa dengan seteguk 2 teguk air baru kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa yang dianjurkan bagaimana? Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu dhahabat dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ini doa agak panjang dikit. Allahumma laka sumtu, ya Allah untukmu aku berpuasa, wa ala rizkika, atas rizki darimu, aftartu atau aku berbuka, wa bika amantu, dan denganmu ya Allah aku beriman, wa laka aslamtu, bagimu ya Allah aku tunduk, wa alaika tawakkaltu, kepadamu aku menyerah diri ya Allah. Dhahabat dhama'u, telah hilanglah oleh kehausan, wa batallatil uruku, dan telah segarlah oleh segala urat-urat yang ada dalam badanku, wa sabatal ajru, semoga tetaplah oleh pahala insyaallah, ya wasi'al fadli, wahai zat yang maha luas karunianya, ighfirli, ampunilah dosaku. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu, segala puji bagi Allah yang telah membantuku maka aku pun berpuasa. Wa razaqani fa'aftartu, yang telah memberi rezeki kepadaku. Ini bukan fa'aftartu tapi fa'aftartu, maka aku pun bisa berbuka. Allahumma waffiqna lis-siyam, ya Allah beri taufik kepada kami supaya bisa berpuasa. Wa ballighna fihil qiyam, sampaikan kepada kami dalamnya puasa untuk bisa qiyam, untuk bisa bangun malam beribadah. Wa inna alaihi, bantulah kami di atasnya ya Allah. Wan nasu niyam, padahal manusia semuanya terlelap dalam tidurnya. Wa adkhilnal jannata bisalam, masukkan kami ya Allah ke dalam surga bisalamin, dengan penuh kedamaian. Kemudian wa iksarihi min tilawatil Quran wa mudarasatihi. Kemudian yang dianjurkan lagi yaitu seperti memperbanyaknya seseorang yang berpuasa dari membaca Quran. Membaca wa mudarasatihi, dan mengkajinya Quran. Kalau tilawah membaca biasa, mudarasah artinya mengkaji. Artinya membaca sambil memahami. Bi ayyaqra ala ghairih, dengan bahwa membaca ala ghairihi, kepada orang lain. Artinya ada berdua, ada guru, kita baca, ada yang menyimak. Wa yu'idul ghairu ma qara'ahul awal, dan mengulang oleh si lain akan apa yang telah membacakannya oleh orang yang pertama. Kemudian atau bersama teman, misalkan teman membaca, kita yang menyimak, kita membaca, teman yang menyimak, saling mengingatkan. Enggak harus yang dibaca oleh teman kita yang sudah kita baca, bisa juga terus lanjut. Yang paling bagus lagi membaca Quran sambil membaca tafsirnya. Karena kata para ulama enggak ada satupun ayat Quran yang menganjurkan kita untuk menghafal Quran. Yang ada ayat Quran menganjur kita untuk memahami Quran. Afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka tidak memahami Quran? Am ala qulubin aqfaluha, apakah hati kita terkunci? Jadi banyak ayat-ayat Quran yang menganjurkan kita memang untuk harus memahami Quran. Kenapa dianjurkan banyak membaca Quran di bulan Ramadan? Lianna Jibril kana yalqi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan fayudarisuhul Quran hatta yansalikha. Karena Jibril alaihissalam, beliau menemui Nabi di bulan Ramadan, fayudarisuhu, maka saling mengkaji. Ianya Jibril akannya Nabi akan Quran hatta yansalikha, hingga selesai Ramadan. Artinya bulan Ramadan Jibril selalu datang, Nabi membacakan Quran, Jibril mendengarkannya. Atau bisa sebaliknya, Jibril membaca, Nabi mendengar sebagai ulangan. Wala yuraddu ala qiraati Jibril annal malaikata lam tu'ta fadilatu hifdzil Qur'an li'annahu kana yanzuru ila al-luhil mahfuz fayaqra'u fihi wa i'tikafihi. Dan tidak dibantah kepada bacaan Jibril. Wah, sungguh malaikat tidak diberikan akan dia malaikat akan fadilah,
akan fadilah menghafal Quran atau membaca Quran. Artinya begini, tadi di atas dianjurkan kita membaca Quran. Tentunya pahalanya sangat banyak baca Quran di bulan Ramadan. Dalilnya Jibril datang membaca Quran bersama Nabi. Apakah boleh kita proteskan Jibril nggak taklif, maksudnya apa yang beliau lakukan itu nggak ada nilai pahalanya? Oh enggak. Kenapa? Li'annahu kana yanzuru ila lauhil mahfud fayaqra'u fihi. Karena Jibril beliau melihat kepada Lauh Mahfud, maka beliau membaca dari Lauh Mahfud. Ya, gimana maksudnya? Wa'tikafihi fi Ramadan siyama fil ashril akhir. Dan seperti sunnah, seperti i'tikafnya seseorang di bulan Ramadan, lebih-lebih lagi pada 10 akhir daripadanya Ramadan, dalilnya alasannya lil ittiba, untuk mengikuti Nabi. Artinya Nabi selalu i'tikaf dalam masjid lebih-lebih di 10 terakhir Ramadan. Wali rojai ayusadifa lailatul qadar, dan karena berharap supaya orang yang berpuasa mendapati malam qadar. Fa innaha munhasratun fihi indana. Karena bahwa sungguhnya malam qadar itu terbatas dalamnya 10 akhir indana di sisi kita mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i Lailatul Qadar berada persis di 10 terakhir. Wa mubadaratihi li iksari sadaqah, dan seperti bersegeranya orang yang berpuasa untuk memperbanyak sedekah, li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana ajwaduma yakunu fi Ramadan. Karena bahwa Nabi alaihi salam ada yaitu ajwaduma, itu paling dermawan dalam Ramadan. Jadi ma di sini ini kita jadikan ma masdariyah. Jadi takwilnya kana ajwadu kaunihi. Karena Nabi adalah paling dermawan keadaannya Nabi itu sampai dalam Ramadan. Ya. Wabil jumlah, kesimpulannya fayuksiru fihi min a'malil khairi. Maka memperbanyak ayahnya seseorang dalamnya bulan Ramadan dari segala amal-amal kebaikan. Kenapa? Li'annal amala yudha'afu fihi anil amali fi ghairi. Karena amal dalam bulan Ramadan itu digandakan. Karena amal itu digandakan akan dianya amal dalam Ramadan anil amali, daripada amal pada selainnya Ramadan, mim baqiyati syuhur, daripada bulan-bulan yang lain. Kita lanjutkan di luar dulu. Jadi sunnah puasa ada 3. Yang pertama yaitu ta'jilul fitri, segera berbuka. Kapan kita berbuka? In tahaqqaqa ghurubu syamsi, bila sudah pastilah oleh terbenam matahari. Bila matahari sudah pasti terbenamnya, segera berbuka, nggak melakukan kegiatan yang lain. Bukan segera dalam artian belum pasti terbenamnya, bukan. Jadi di sini kita lihat ta'jilul fitri, sunnah puasa pertama yaitu segera berbuka. Apa dalilnya? Li khabari sahihaini, karena khabar dari 2 kitab sahih Bukhari Muslim. La tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra. Senantiasalah umatku itu dalam kebaikan selama mereka segera berbuka. Zadal Imamu Ahmad, menambah oleh Imam Ahmad, wa akharus sahura. Dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahannya, selama mereka mentakhirkan sahur. Anjurannya segera berbuka, sahurnya tertakhir. Walima fi dzalika min mukhalafatil yahudi wan nasara, dan karena ma yang ada pada demikian dari menyalahi Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi Nasrani mungkin mereka, kalau kita lihat dari hadis ini, mereka bukanya telat-telat. Fayukrahu lahu ta'khiru in kasadahu wa ra'a anna fihi fadilah, dan dimakruhkan baginya seorang akan takhir. Jadi makruh hukumnya telat berbuka. In kasadahu, jika mengkasat dia akannya. Maksud mengkasat jika sengaja mentakhirkan berbuka puasa padahal waktunya sudah tiba, hukumnya makruh. Itu syaratnya wa ra'a anna fihi fadilah, melihat ia bahwa sungguh padanya takhir itu ada keutamaan. Orang yang merasa makin telat berbuka puasa makin banyak pahalanya atau ada keutamaan tersendiri, itu hukumnya makruh. Kayak Dodo nih, Dodo katanya jangankan sampai maghrib, sampai isya aja sanggup dia. Wa illa fala ba'sa bih. Jika tidak ada maksud sengaja mentakhirkannya atau tidak merasakan bahwa ada keutamaan telat berbuka, tapi dia tetap telat dalam berbuka karena ada satu halangan misalkan, itu nggak apa-apa. Nah, kalau fil majmu' itu
telah menakal akannya oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' An-Nasil dari kitab Artinya Imam Nawawi mengambil dari kitab beliau tulis dalam Syarah Muhadzab. Wa amma aslul fitri fawajibun li'annahu yahrumul wisal. Adapun asal berbuka hukumnya wajib, berbuka puasa wajib. Setiap orang yang berpuasa mesti berbuka. Nah, kenapa? Li'annahu yahrumul wisal, karena wisal hukumnya haram. Apa arti wisal? Wa huwa ayyastadima jami'a awsafis shaim baina yaumaini fa aksar. Yaitu dia menetapkan akan semua sifat-sifat orang yang berpuasa antara 2 hari maka lebih baik. Arti wisal itu, begitu kita tiba waktu berbuka puasa, di malam hari kita masih seperti keadaan orang yang puasa. Nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri segala macam. Itu namanya wisal. Wisal hukumnya haram. Jadi pada dasarnya berbuka wajib. Yang sunnah di sini segeranya. Karena wisal hukumnya haram. Apa arti wisal? Orang yang berpuasa menetapi memiliki sifat-sifat orang yang berpuasa antara 2 hari. Hari ini sama besok malamnya seperti kelakuan orang berpuasa. Itu pendapat pertama. Waqila katakil huwa alla yatanawala bil-laili mat'uman. Bahwa tidak mengambil ia di malam hari akan makanan. Menurut Kil, arti wisal, seseorang ketika tiba waktu berbuka puasa dia nggak makan makanan walaupun melakukan hal yang lain. Itu namanya wisal. Fa'alal awwali yantafil wisalu bima yunafi as-sauma. Maka berdasarkan pendapat yang pertama, ternafil oleh wisal dengan apa yang menafikan ia akan puasa. Walau bil jima'i, nabshi udun. Walau dengan jima atau dengan mencongkel kuping. Jadi berdasarkan pendapat pertama arti wisal yaitu kita tidak melakukan hal-hal yang membuat puasa batal antara 2 hari. Ya. Jadi dianggap kita tidak wisal dengan melakukan apapun yang kira-kira bisa membatalkan puasa, nggak harus dengan makanan. Kalau pendapat kedua harus dengan makan. Bi khilafi alasani, sebalik pendapat yang kedua, wal mu'tamadul awalu. Jadi pendapat yang mu'tamad itu pendapat yang pertama. Tadi disunnahkan segera berbuka puasa bila sudah pasti terbenam matahari. Fa in syaqqa fala yu'ajjilul fitra. Maka jika ragu ia maka tidak menyegerakan ia akan berbuka, ragu. Jadi keluar dari ragu, kalau dan boleh. Pertama kita yakin matahari sudah terbenam, boleh buka. Kemudian kita 75% 75% dari keyakinan kita matahari sudah terbenam, berdasarkan dengan tanda-tanda itu juga boleh segera berbuka, yang tidak boleh ragu. Wa yusannu ayyuftira ala tamarin wa illa fama'in, dan disunnahkan bahwa berbuka ya di atas tamar. Tamar artinya kurma kering. Wa illa fama'in, jika tidak enggak ada kurma ya pakai air. Itu yang anjurannya di sini. Kita lihat dulu. Artinya begini, fa in syakka fala yu'ajjil, jika ragu ia pada terbenam matahari maka tidak bersegera ia. Artinya fa in syakka fi qurbi syamsi, jika ragu ia dalam terbenam matahari fala yajuzu, tidak boleh baginya oleh segera berbuka. Kalau ragu matahari sudah terbenam atau belum, itu enggak boleh segera berbuka. Apalagi sunnah. Jangankan disunnahkan untuk berbuka, boleh aja tidak. Wa yusannu ayuftira ala tamarin, disunnahkan bahwa berbuka ya di atas tamar. Tamar artinya kurma kering. Wa yuqaddamu alaihi rutab, dan didahulukan di atasnya tamar akan rutab. Rutab kurma basah. Jadi kalau ada dua, ada tamar, kurma kering, ada kurma basah. Yang mana yang kita dahulukan? Dahulukan kurma basah dulu. Ya, kurma basah, kemudian kalau nggak ada baru kurma kering. Kurma basah sekilo 300.000. Wa fi ma'nahul ajwah, sabit pada maknanya tamar itu ajwah. Ajwah itu kurma ajwah, kurma kering juga. Summal basar, kemudian ini jenis-jenis kurma, saya juga nggak paham ini. Wa illa fama'in, nggak ada kurma maka air. Wa illam yuftir ala tamarin fayusannu ayuftira ala ma'in. Bila dia tidak berbuka di atas tamar maka disunnahkan berbuka ia di atas air. Wa kaunuhu mimma idzamzam aula, kalau ada air zamzam lebih baik.
Fahuwa muqaddamun ala ghairi. Air zam-zam itu lebih didahulukan di atas lainnya. Wa ba'dal ma'il hulwu. Sesudah air itu statusnya yang manis-manis kalau ada. Hulwu itu maksud yang manis-manis yaitu malam tamas sahunar. Sesuatu yang belum disentuh oleh api. Kazabib seperti anggur. Wal labani seperti susu, wal asal madu. Wal laban afdalu minal asal, dan susu itu lebih utama daripada madu. Wal lahmu afdalu minhuma, dan daging lebih utama dari keduanya. Keduanya madu dan susu. Summal halwa, kemudian baru halwa. Halwa ini manis juga. Wahayal halawah al ma'rufah. Jadi halwa itu halawatul ma'rufah, makanan manis yang sudah ma'ruf. Ya. Kalau hulwon tadi barang benda yang manis, kalau halwa ini memang kue yang manis yang proses pembuatannya pakai api. Wahyal ma'mulatu binnar, itu dibuat menggunakan api. Ya, bantu aja. Satu lagi. Kemudian wasani takhirus sahur, yang kedua yang disunnahkan yaitu mentakhirkan sahur malam yaka fi syakin, selama tidak terjatuh ya dalam keraguan. Fala yuakhiru, maka tidak mentakhirkan ya. Kalau meragukan sudah keluar fajar berarti jangan ditakhirkan. Ini saya tidak membaca semuanya di dalam, ini baca yang penting-penting aja. Qauluhu wa ta'khirus sahur, mentakhirkan sahur, wa kadzalika aslu sahur. Jadi sabit seperti demikian itu asal sahur. Apa maksudnya? Sahur itu sendiri sunnah, kemudian mentakhirkannya juga sunnah. Jadi sunnahnya dua kali. Di sini beliau cuma menyatakan disunnahkan mentakhirkan sahur. Hukum sahur itu sendiri nggak ada penjelasan. Makanya Muhsyi penghasyiah di sini beliau menjelaskan makan sahur sunnah, kemudian makannya agak telat juga sunnah tersendiri. Wa kanal aula lil musannif at-tasrih adalah yang lebih utama bagi musannif, mestinya at-tasrihu bihi, beliau menjelaskan secara langsung. Fa innahu mujma'un ala istihbabi, karena bahwasanya sahur itu disepakati atas sunnahnya. Sunnah. Semua ulama menyatakan sunnah makan sahur. Li khabari sahihaini, karena hadis yang sahih. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena bahwasanya dalam sahur itu ada keberkatan. Wa li khabaril hakim, karena ada khabar hakim dalam sahihnya Hakim. Apa kata Imam Hakim? Ista'inu bi ta'amis sahur. Minta bantulah kalian dengan makanan sahur ala siyamin nahar, untuk bisa puasa di siang hari. Wa bi qailulatin nahari ala qiyamil laili. Minta bantulah kalian ista'inu dengan tidur siang ala qiyamil laili, untuk bisa bangun malam. Wa yadkhulu waqtuhu binisfil laili. Masuklah oleh waktunya sahur di pertengahan malam. Ya, pertengahan malam jam 00 lewat dikit sudah masuk waktu sahur. Fal aklu qablahu laisa bisahurin. Makan sebelum pertengahan malam itu tidak dianggap sahur, artinya tidak dapat pahala. Fala tahsulu bihi sunnah, maka tidak hasillah dengannya makan sebelum pertengahan malam oleh sunnah, enggak ada nilai sunnahnya. Falhasil, maka kesimpulannya anna sahura sunnatun, sunnah itu sendiri, sahur itu sendiri hukumnya sunnah. Wa ta'khiruhu sunnatun ukhra, makan mentakhirkannya sunnah yang lain, double sunnahnya. Wa yusannu taqribuhu minal fajar, disunnahkan mendekatkannya sahur dari fajar. Menjelang keluar fajar kita makan sahur lebih baik. Seukuran apa? Biqadri ma yas'u qira'ata 50 ayat, seukuran muat membaca 50 ayat Quran. Sesudah makan sahur, kemudian kita baca kira-kira 50 ayat langsung azan subuh. Nah, itu waktu yang paling baik. Wa ta'khirus sahuri min khasaisi hadhil ummah, dan mentakhirkan sahur itu sebahagian hal yang spesial yang diberikan kepada umat Nabi. Umat-umat sebelumnya enggak boleh mentakhirkan sahur. Bidalili annal umamas sabiqah kanu yakuluna qabla ayyanamu. Dalilnya umat-umat terdahulu mereka itu makan sebelum tidur. Sebelum tidur boleh makan. Kalau udah tidur nggak boleh makan. Wa kana yuhramu alaihimul aklu wasyurbu min waqtil isya. Dan adalah diharamkan kepada mereka makan dan minum dari waktu Isya. Begitu waktu Isya tiba, itu langsung haram, nggak boleh makan lagi. Au bin naumi, atau haram makan dengan sebab tidur. Walau qabla waqtil isya, walau sebelum waktu Isya. Habis maghrib misalkan udah tidur. Nah itu bangun tidur nggak boleh makan lagi. Begitu orang terdahulu. Kita agak ringan, boleh makan sebelum subuh. Balkan kadzalika fi sadril Islam. Bahkan di awal
awal-awal puasa diwajibkan juga seperti ini. Ya, satu lagi. Wa yahsulu sahuru biqalilil akli wasyurbi, dan hasillah oleh sahur dengan sedikit makan dan sedikit minum. Artinya minum makan sedikit saja sudah cukup. Artinya untuk makan sahur itu untuk mendapatkan sunnah sahur enggak harus makan satu piring. Minum seteguk air pun sudah dianggap sebagai sahur kalau kita meniatkannya. Wa yahsulus suhuru bacanya. Wa yahsulus suhuru biqalilil akli, dan hasillah sahur dengan sedikit makan dan minum. Kita baca suhur. Jadi suhur itu perbuatan kita memakan sesuatu sebagai sahur. Adapun sahur itu sendiri, sahur itu nama makanan. Di dalam ada dobitnya, wa amma bifathiha fahuwa ma yatasahharu bihi. Adapun kita baca sahur itu benda makanan yang kita gunakan untuk makan di waktu sahur, namanya sahur. Jadi kalau suhur itu perbuatan, masdar. Kemudian sedikit lagi, sudah panjang ini. Wasalisu tarkul hujri ail fuhshi minal kalam. Bermula yang ketiga yang disunnahkan lagi itu meninggalkan kekejian. Tarkul fuhshi minal kalam, meninggalkan kekejian dari kalam. Kalam fahish, kalam yang keji. Artinya kalam-kalam yang jorok, kalam-kalam ucapan-ucapan yang tidak sopan dianjurkan ditinggalkan. Maka fayasunu shaimu lisanahu anil kadzibi wal ghaibah. Maka menjaga oleh orang yang berpuasa akan lidahnya dari berdusta dan dari menggibah, menggosip, wa nahwi zalik, dan seumpama demikian seperti namimah, mengadu domba. Di sini ada contohnya kasyatmi, seperti mencela orang lain. Kita tinggalkan. Wa in syatamahu ahadun falyakul marrataini aw salasan inni shaim. Dan bila mencela akannya oleh seseorang, faliyakul, maka hendak berkata ia marrataini 2 kali, au salasan 3 kali, inni shaim, aku berpuasa. Ada orang lain mencaci maki kita segala macam. Nah, kita mengatakan dengan lisan kita atau dengan hati kita, inni shaim, aku berpuasa. Tujuannya apa? Untuk mengendalikan diri kita supaya tidak timbul keinginan untuk membalas cacian orang lain. Coba kita baca dulu. Jadi kalau ada yang mencela kita baca, kita ucapkan inni shaim 2 kali atau 3 kali. Imma bilisanihi, ada kala dengan lidahnya. Kama qalahu Nawawi fil Azkar, sebagaimana yang berkata akannya oleh Imam Nawawi dalam kitab Azkar. Au biqalbihi, atau dengan hatinya, kama qalahu Rafi'i, sebagaimana mengatakan kenakalakannya oleh Rafi'i anil a'immah, dari a'immah. Waktu sura alaihi, dan membatasi ianya Imam Rafi'i di atasnya dengan hati, enggak ada lisannya. Jadi maksudnya begini nih. Jadi sunnah meninggalkan kalam yang keji itu ditinjau karena puasanya. Pada dasarnya memang haram itu. Tapi haramnya bukan hanya dalam bulan puasa, di bulan-bulan yang lain. Tapi karena berkenaan dengan puasa disunnahkan untuk ditinggalkan, walaupun pada dasarnya mesti ditinggalkan. Artinya itu tidak membatalkan puasa. Menggosip di bulan Ramadan maksudnya tidak membatalkan puasa. Itu maksud disunnah ditinggalkan. Namun membatalkan pahala puasa. Adapun hadis khamsun yuftirna shaim, ada 5 hal yang bisa membuat batal puasa. Pertama, ribah, misalkan menggosip, wan namimah, mengadu domba, fadhaifun, hadisnya lemah. Wa ala fardhi sihatiha, dan kalaupun hadis itu sahih, maka fal muradu annahunna yubtilna sawaba. Kalaupun hadis itu sahih, maksudnya membatalkan pahala, la sauma, bukan membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Jadi menurut Sayyidatina Aisyah itu hadis itu menurut zahirnya artinya memang benar-benar batal puasa. Kalau kita menggosip, menggibah segala macam bisa membatalkan puasa. Sampai di sini dulu.
Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf ada segala kekurangan. Kalau ada yang pengen bertanya boleh. Pengen dibacakan yang di dalam misalkan yang mana boleh nanti ditandain. Sampai di sini wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.